Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Erlangga dengan akhiran NIM 121 akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Konflik bersenjata di Papua memenuhi kriteria non-international armed conflict yang biasa disebut dengan NIA menurut hukum humaniter internasional. Dengan intensitas kekerasan terorganisir antara TNI sebagai aktor negara dan KKB sebagai kelompok bersenjata non-negara. Akar konflik bermula dari integrasi Papua melalui Papera 1969 yang kontroversial, diperparah ketimpangan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi etnis Papua, dan impunitas pelanggaran HAM historis oleh negara. Pola kekerasan kontemporer ditandai operasi militer represif seperti pembakaran pemukiman, eksekusi di luar hukum, dan serangan gerilya KKB yang sering mengorbankan warga sipil. Pendekatan negara yang mengedepankan militerisasi alih-alih dialog justru memicu eskalasi. Sementara pembungkaman aspirasi politik melalui kriminalisasi dan pembatasan akses internasional mengaburkan akar masalah seperti tuntutan keadilan dan self-determination. Konflik ini bukan sekedar isu keamanan, melainkan kegagalan struktural negara dalam menjawab ketidakadilan sistematik yang hanya bisa diakhiri dengan solusi berbasis HAM dan rekonsiliasi inklusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kepentingan. Konflik antara TNI dan KKB memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. TNI bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, sedangkan KKB adalah bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Kepentingan dari adanya konflik bagi TNI adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika TNI tersebut dapat memberantas KKB tersebut. Sedangkan bagi KKB adalah bertujuan untuk sebagai sarana mencapai tujuan mereka, yaitu memisahkan Papua dari Indonesia, mencari dukungan internasional, dan juga meningkatkan popularitas mereka di kalangan masyarakat Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TNI dan KKB dalam konflik ini memiliki tujuan yang sangat bertentangan. TNI ingin mempersatukan dan menjaga keutuhan, sedangkan Papua ingin memberantas dan memisahkan Papua dari Indonesia. Dengan adanya konflik ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat Papua, ketidaknyamanan dan juga ketidaktentraman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk konflik antara TNI dan juga KKB. Konflik antara TNI dan KKB kriminal bersenjata di Papua merupakan bentuk ketegangan yang melibatkan kekerasan bersenjata yang seringkali berakar dari isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa bentuk konflik yang terjadi antara TNI dan juga KKB. Yang pertama seperti aksi kekerasan yang terjadi, yaitu seperti penembakan, yang dimana KKB sering melakukan penembakan terhadap anggota TNI, kepolisian, dan juga warga sipil. TNI juga melakukan operasi militer untuk menanggapi serangan KKB yang seringkali berujung pada baku tembak. Serangan terhadap instansi juga dilakukan oleh KKB, yang dimana KKB di sini melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer, kantor pemerintah, dan infrastruktur publik yang menyebabkan kerusakan dan ketidakamanan. Kemudian yang kedua adanya penyanderaan, di mana KKB melakukan terkadang menyandera anggota TNI atau warga sipil sebagai bentuk tekanan untuk mencapai tuntutan politik dan atau mendapatkan perhatian dari media. Kemudian ada pun yang dilakukan oleh KKB adalah yang ketiga, operasi militer, di mana TNI melakukan operasi militer untuk menumpas KKB yang seringkali melibatkan pengerahan pasukan, penggunaan senjata berat, dan tindakan tegas di daerah-daerah yang dianggap sebagai basis KKB, di mana operasi ini seringkali menimbulkan dampak pada masyarakat sipil. Yang keempat, bentuk konflik yang dilakukan oleh KKB terhadap TNI adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana dalam konteks konflik ini terdapat laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh kedua belah pihak. Tindakan represif oleh TNI terhadap masyarakat sipil yang dianggap mendukung KKB sering dilaporkan, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan. Kemudian yang kelima adalah propaganda dan perang narasi. Pada kedua belah pihak di sini menggunakan media untuk membangun narasi yang mendukung posisi mereka. KKB di sini seringkali berusaha mendapatkan simpati internasional dengan mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, sementara pada pihak TNI berusaha menunjukkan
bahwa mereka berjuang untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kemudian yang keenam di sini adalah konflik sosial dan ekonomi, di mana hal dari KKB ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kondisi sosial yang ekonomi seringkali menjadi latar belakang konflik. KKB memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk merekrut anggota dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah adanya reaksi masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil di sini seringkali terjebak di tengah konflik ini dan dengan mendukung KKB karena merasa terpinggirkan. Sementara yang lain mendukung TNI untuk menjaga keamanan yang menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairi dengan akhiran NIM 342. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya tentang konflik internasional yang terjadi di dalam Indonesia. Tentunya konflik ini sudah terdengar jelas di telinga kita semua, sudah tidak asing lagi antara konflik internasional yang ada di Indonesia ini. Konflik yang dimaksud itu adalah konflik yang ada antara TNI dan juga KKB tentunya. Dan saya akan membahas tentang perkembangan terbarunya. Di perkembangan terbaru dalam konflik internasional yang terjadi di Indonesia antara TNI atau pemerintahan dan juga masyarakat yang bersenjata ataupun KKB ini, di akhir tahun 2024 teman-teman, Dewan Gereja Papua mencetak lebih dari 70.000 jiwa mengungsi akibat konflik bersenjata ini. Mereka berasal dari wilayah konflik yang bersenjata seperti Kabupaten Dunga, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Ki Waru dan Oksop, dan tentunya juga Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yakumau, Kabupaten Puncak, dan ada beberapa kabupaten yang lainnya. Dalam kondisi itu, Theo meminta Perserikatan Bangsa atau PBB, sering kita dengar itu adalah PBB teman-teman, segera membentuk tim investigasi dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah Papua ini. Dan juga YKKMP juga mendesak pemerintah membuka ruang untuk dialog damai dengan pihak yang berkonflik. Dan ungkap Timika Bernardus, Bot Vino sebelumnya mengatakan negara belum benar-benar serius untuk menyelesaikan konflik di Papua ini. Karena apa? Karena dalam konflik ini terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat bersenjata ini sangat luar biasa sampai saat ini. Dan ini sangat tidak bisa diremehkan teman-teman, antara konflik bersenjata ini. Dan perkembangan terbaru sudah yang saya jelaskan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.